dianggap tidak bertanggungjawab, dibuat tanpa ihsan, tidak berperikemanusiaan dan tidak mempamerkan keprihatinan terhadap kezaliman yang berlaku. Sultan Selangor murka dengan keputusan terbaharu Liga Bola Sepak Malaysia MFL serta ahli-ahli Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, khususnya Presiden FAM. Tunku Mahkota Ismail murka belak-belakan kritik FAM dan MFL di media Malaysia soal keuangan sepak bola negeri jiran. Saya tak ada masalah dengan Selangor. Mungkin saya ada masalah dengan beberapa individu dalam manajemen Selangor, tetapi tak ada masalah dengan Selangor. Saya tak ada masalah dengan Selangor. Saya tak ada masalah dengan gaji muda Selangor. Dia pun tahu. Tetapi mungkin dengan 2-3 individu yang ada dalam manajemen, dengan cara mereka manage, mungkin bagi pandangan saya ada salah sikit. Itu je. Sebab tu personal tu antara saya dengan dia, bukan antara saya dengan Selangor. Kalau ada yang lain nak masuk campur ke, tak boleh melayan tak boleh kawal emosi masing-masing ke, sila masuk campur. Saya tak tahu, depend on prinsip masing-masing. Kami punya prinsip adalah untuk dominate dalam negara dan untuk membawa benda-benda yang baru dalam segi inovasi kepada bola sepak. Itu kita punya keutamaan. Dalam perkembangan berasingan, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail menzahirkan pandangan terkini tentang senario bola sepak negara selepas titah murka Sultan Selangor dan pindaan hukuman oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Baginda dalam satu kenyataan menyentuh tentang isu kelab yang tidak membayar gaji dan menarik diri sesuka hati. Bukan dah tak boleh kita tarik diri. So daripada situ je saya malu sebenarnya. So bagi saya macam berputus asa lah mindset ni dengan negara jiran yang sedang tengok perkembangan bola sepak tanah air. Saya setuju dengan pandangan TMJ yang mengatakan bahawa mengurus pasukan itu ikut kemampuan, ikut kemampuan. Dan kita kena cari macam mana bantuan boleh diberi kepada pasukan-pasukan tertentu supaya mereka at least ada kemampuan asas lah untuk meletakkan tim dalam liga. Dan saya harap kepimpinan baru FAM ini di bawah presiden baru dan barisan pimpinan baru FAM sama dengan MFL boleh fikirkan sesuatu lah. Itu ni dia punya, kalau kau tanya aku, dia dah jadi cycle tau. Benda yang masalah gaji ni macam ni lah. Sebab player pun rasa macam termakan dengan janji manis. Lepas tu tim-tim yang suka janji manis ni pula tak dikenakan hukuman yang setimpal oleh regulator. Minta maaf lah. Bagi aku is demolish that team. Mungkin tadi soal jawapan aku Amin cakap tadi apa akan jadi kesian lah player. Kalau kita tak demolish ni jadi tahun depan tim tu ada lagi, dia janji manis lagi. Ada player yang dalam dilema, dia tawar gaji best ni. Aku nak pergi hari ni. Teguran tajam dari kerabat diraja. Dunia sepak bola Malaysia kembali diguncang, bukan karena prestasi gemilang ataupun kehadiran pemain bintang, melainkan karena pernyataan keras dari seorang tokoh penting negeri. Tengku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, dengan tegas melontarkan kritik tajam kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan Malaysian Football League, MFL, terkait kondisi keuangan klub dan manajemen sepak bola tanah air yang terus memburuk. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang dimuat oleh beberapa media arus utama Malaysia seperti The Star, Berita Harian, dan Harian Metro, Tunku Ismail secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap kelalaian, pembiaran, dan ketidakcakapan para pengurus FAM dan MFL dalam mengatur keuangan sepak bola Malaysia. Bagi TMJ, ini bukan sekadar kekeliruan teknikal, melainkan kegagalan sistemik yang berakar dari budaya tidak bertanggung jawab dan janji kosong. Penyebab murka TMJ, keuangan klub yang kacau. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak klub sepak bola di Malaysia menghadapi masalah tunggakan gaji, kekurangan dana operasional, hingga ancaman kehilangan lisensi klub. TMJ menilai bahwa semua ini terjadi karena kegagalan FAM dan MFL dalam menerapkan sistem pengawasan keuangan yang transparan dan tegas. Apa gunanya ada badan yang kononnya memantau keuangan tetapi hampir setiap tahun ada sahaja pasukan yang tidak dapat bayar gaji? Ini bukti FAM dan MFL tidak cekap dan tidak serius, ujar TMJ dalam wawancara tersebut. Lebih lanjut, beliau menyindir lembaga-lembaga ini yang hanya pandai membuat pengumuman manis, tetapi tidak memberikan solusi konkret terhadap masalah yang telah bertahun-tahun melanda sepak bola nasional. Teguran terhadap MFL, pentas liga atau sirkus. MFL yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam mengatur jalannya liga profesional, juga tak lepas dari kritik tajam TMJ.
Beliau menyebut bahwa MFL telah berubah menjadi badan yang lebih mementingkan persepsi dan pencitraan media daripada menyelesaikan masalah akar seperti tata kelola keuangan dan lisensi klub. MFL terlalu fokus dengan hal-hal remeh seperti slogan, jersey, dan media sosial. Sedangkan banyak pasukan tidak dapat membayar pemain mereka selama berbulan-bulan. Liga ini sudah jadi macam sarkas, tegasnya. Tunku Ismail juga menyampaikan kekesalan karena tidak adanya tindakan yang nyata dari MFL terhadap klub yang melanggar peraturan finansial. Hukuman yang dijatuhkan seringkali ringan dan bersifat sementara, membuat klub-klub tak belajar dari kesalahan. Kritik terhadap FAM, duduk diam di Menara Gading. Selain MFL, FAM sebagai federasi induk juga mendapat kritik pedas dari TMJ. Beliau menuduh FAM bersikap terlalu birokratis, lambat bertindak, dan tidak memiliki arah yang jelas dalam memajukan sepak bola nasional. Saya lihat FAM lebih banyak buat mesyuarat dan seminar daripada turun pada menyelesaikan masalah. Pemain dan jurulatih tunggu gaji 6 bulan, FAM diam. Bila rakyat bising, baru hendak bersuara, ujar beliau. TMJ juga menyoroti kepemimpinan yang hanya berani membuat janji manis, tetapi tidak mampu mewujudkan perbaikan nyata. Menurutnya, FAM saat ini kehilangan kredibilitas di mata publik, terutama karena gagal mengendalikan masalah finansial yang berulang. Suara dari pemain dan pelatih, dukungan untuk TMJ. Setelah pernyataan TMJ tersebar luas, banyak pemain, pelatih, dan mantan tokoh sepak bola Malaysia yang menyatakan dukungan terhadap keberanian TMJ dalam mengungkap kenyataan pahit yang selama ini ditutupi. Seorang pemain senior yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, "Apa yang TMJ cakap itu betul. Sudah lama kami alami gaji lambat, malah ada yang tidak dibayar langsung. Bila kami bersuara, dikatakan tidak setia atau hanya cari publicity." Sementara itu, pelatih klub Liga Super yang juga tidak ingin namanya diungkap menambahkan bahwa TMJ memiliki hak moral dan legal untuk mengkritik karena beliau sendiri memiliki klub yang dikelola secara profesional dan stabil dari segi keuangan. JDT, Johor Darul Teazim, adalah contoh bagaimana klub sepatutnya diurus. Gaji tidak pernah lambat, fasilitas terbaik, dan semuanya sistematik. Jadi memang TMJ layak menegur yang lain. Reaksi FAM dan MFL, membela diri dan janji perbaikan. Tidak tinggal diam, pihak FAM dan MFL segera mengeluarkan pernyataan resmi setelah komentar TMJ menjadi perbincangan luas. Dalam siaran pers, Presiden FAM menyebut bahwa pihaknya sedang dalam proses reformasi sistem lisensi dan telah membentuk komite keuangan untuk menilai kemampuan finansial klub. Namun, banyak pihak menganggap pernyataan itu hanya reaksi sementara karena tekanan publik. MFL juga menyatakan telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa klub, tetapi tidak menyebutkan tindakan konkret lain untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Kami menerima kritikan tersebut dan akan mengambilnya secara positif demi meningkatkan mutu liga dan kredibilitas pengelolaan sepak bola negara, bunyi pernyataan MFL. Namun, netizen Malaysia justru menilai bahwa kedua badan ini lebih banyak memberi alasan daripada menyelesaikan masalah. Banyak yang menyuarakan harapan agar TMJ diberikan peran lebih besar dalam kepemimpinan sepak bola nasional. Kondisi klub terancam bangkrut dan gulung tikar. Sejumlah klub besar dan kecil di Liga Malaysia telah mengeluh kesulitan finansial selama bertahun-tahun. Klub seperti Melaka United dan Felda United pernah terpaksa menarik diri atau dibubarkan karena beban keuangan. Kini, klub-klub seperti Perak FC, Kelantan, dan Penang FC pun dikabarkan dalam kondisi keuangan yang genting. Di sisi lain, beberapa klub mengandalkan bantuan pemerintah negara bagian, yang tentu tidak sustainable dalam jangka panjang. Menurut laporan dari media Cosmo, ada klub yang menunggak gaji pemain hingga 8 bulan, namun tetap diizinkan bermain di liga karena faktor teknikal. Dampak sosial, moral pemain jatuh, pendukung kehilangan kepercayaan. Salah satu dampak paling mencolok dari kekacauan finansial ini adalah menurunnya moral pemain dan pelatih. Banyak yang harus melakukan pekerjaan sampingan untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Bahkan, beberapa pemain naturalisasi telah memutuskan untuk kembali ke negara asal karena tak sanggup menghadapi ketidakpastian. Pendukung pun semakin kecewa. Banyak yang mempertanyakan kemana larinya uang sponsor dan pemasukan dari siaran televisi. Stadion-stadion kini sepi, bukan karena performa tim yang buruk, tetapi karena fans merasa dikhianati oleh sistem yang korup dan penuh janji kosong. TMJ,
Cukuplah. Jangan berlindung di balik jawatan. Dalam bagian akhir wawancara, Tunku Ismail memberi pesan keras kepada para pemimpin di FAM dan MFL. Cukuplah menyorok di sebalik jawatan dan protokol. Sepak bola adalah untuk rakyat, untuk pemain, bukan untuk jaga kerusi atau jawatan. Jika tidak mampu, sila undur diri dan beri peluang kepada yang benar-benar mahu bekerja. Beliau juga menyarankan agar Malaysia belajar dari negara-negara jiran seperti Indonesia dan Thailand, yang menurutnya sudah jauh lebih profesional dalam mengelola klub dan liga mereka.